Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah penyelidikan unit teknik. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Materi kita kali ini yaitu penggunaan data dari sortir atau data VTT. Jadi kalau kita sudah memperoleh data hasil penyindiran, maka data itu bisa kita gunakan untuk analisis apa saja. Itu yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Learning outcome pada materi kali ini yaitu mahasiswa memahami dan mampu menggunakan hasil pengujian CPT dengan mengkorelasikannya dengan sifat fisik dan sifat mekanik tanah. Jadi sifat fisik tanah itu misalnya berapa kepadatan, berapa kohesi, berapa sudut gesek, itu dan sifat mekanik tanah yaitu berapa terutama untuk kekuatan geser tanah yaitu berapa kohesi, berapa sudut gesek. Untuk sifat fisik tanah biasanya ke arah kepadatan, kemudian konsistensi dan sebagainya. Kemudian untuk memahami penggunaan CPT untuk memperkirakan jenis tanah atau soil behavior type. Selain itu, untuk penggunaan data CPT untuk menghitung kapasitas dukung tanah, nanti akan ada file berikutnya. Jadi, apabila kita mempunyai data sondir, maka data sondir itu bisa kita gunakan untuk korelasi sudut gesek internal. Jadi, kita bisa memperkirakan pi atau sudut gesek internal tanah jika kita memiliki data sondir yaitu Kice. Jadi Robertson dan Campanella 1983 memberikan hubungan antara tegangan vertikal efektif tau 0, jadi tegangan overburden atau tegangan vertikal efektif di suatu kedalaman yang kita tinjau. Jadi ini adalah gamma dikali H di kedalaman yang kita tinjau. Sudut gesek internal terdrainasi, pi aksen, dan Kice untuk tanah pasir. Hubungan antara tegangan vertikal efektif, pi, sudut gesek internal, dan Kice menurut Kulhawi dan Main 1990 adalah sebagai berikut. Pi-nya sama dengan tangen pangkat min 1, arkes tangen 0,1 plus 0,38 log Kice. Kice ini yang kita peroleh dari sondir dibagi dengan tegangan vertikal efektif. Jadi tegangan yang terjadi di titik yang kita tinjau. Misalnya kita ingin meninjau berapa sudut geseknya di kedalaman 3 meter, maka tegangan vertikal efektif kita ukur sampai kedalaman 3 meter tersebut, yaitu gamma dikali kedalaman di 3 meternya. Ini dalam bentuk tegangan efektif. Ini yang disebut dengan rumus empiris, jadi rumus perkiraan dari Kulhawi dan Main. Kemudian jika kita mempunyai nilai data SPT, kita juga bisa mengkorelasikannya untuk mengetahui kohesi andren. Jadi ini sudut gesek internal, sedangkan yang ini adalah kohesinya. Menurut Anagnostopaulus dan kawan-kawan 2003 memberikan beberapa korelasi untuk kohesi tak terdrainasi CU. Jadi pengujian tak terdrainasi atau quick test CU untuk tanah pasir. Untuk tanah lempung berdasarkan hasil pengujian dari berbagai jenis tanah. CU-nya diperkirakan dari nilai Kice. CU sama dengan Kice-nya dikurangi dengan tekanan overburden atau tekanan vertikal dibagi dengan NK. NK adalah faktor kapasitas dukung yang besarnya kurang lebih 18,3 untuk semua jenis konus dari sondir. Kemudian nilai C pada tes tersebut adalah sama atau lebih kecil dari 250 kN per meter. Hubungan antara Kice dengan tahanan geser dinding konus atau Fs. Jadi tadi hubungan antara Cu dengan Kice, sekarang hubungan antara Cu atau kohesi andret dengan Fs atau tahanan gesernya. Cu ini harusnya tulisannya Fs. Cu sama dengan Fs dibagi dengan 1,26 untuk konusnya konus mekanik, jadi konus yang manual. Untuk konus yang elektrik, Cu sama dengan Fs-nya. Untuk semua jenis konus, baik mekanikal maupun elektrik,
Biasanya CU mendekati Fs dibagi 1,21. Kemudian jika kita mempunyai nilai QC, kita juga bisa memperkirakan N60. N60 adalah nilai SPT yang sudah dikoreksi dengan efisiensi alat 60%. Jadi untuk tanah granuler, beberapa korelasi antara QC dengan N60 dari SPT terhadap rata ukuran butir D50 adalah sebagai berikut. Jadi QC dibagi dengan PA adalah tekanan atmosferik sama dengan 100 kN per meter persegi dibagi dengan N60 sama dengan C dikali D dipangkatkan A, D50 dipangkatkan A. C-nya berapa? C-nya tergantung dari ini investigatornya atau peneliti. Misalnya menurut Burlen, C nilai yang paling tinggi dari C adalah 15,49. Jadi C dan A itu konstanta, A-nya 0,33. Nilai paling rendahnya adalah 4,9, A-nya 0,32. Menurut Robertson dan Campanella, C-nya 10, nilai terbesar, nilai terkecilnya 5,75, A-nya 0,32 dan sampai 0,26 sampai 0,31. Jadi seperti itu kita bisa memperkirakan nilai N60 apabila kita memiliki nilai QC, kemudian D50-nya juga kita tahu. Kemudian korelasi antara RF dan D60. Jadi sebelumnya kan kita belum tahu nilai D60-nya, kecuali D50-nya ini akan kita ketahui kalau kita sudah melakukan pengujian analisis distribusi ukuran butir. Jadi D50 bisa kita perkirakan dari nilai RF-nya. RF yaitu rasio antara Fs dibagi dengan QC. RF sama dengan 1,45 dikurangi 1,36 log D50. Untuk konus elektrik, untuk konus mekanik, RF sama dengan 0,7818 dikurangi 1,61 log D50. Jadi RF-nya kan kita tahu dari hasil pengujian, sehingga kita bisa mengetahui D50. D50-nya dalam milimeter. Apa ini maksud dengan D50? D50 adalah 50% tanah yang lolos saringan itu ukurannya berapa milimeter. Itu yang disebut dengan D50. Kemudian kita juga apabila kita memiliki nilai QC, kita bisa memperkirakan modulus elastis tanah. Jadi menurut Smartman 1978 memberikan korelasi untuk tanah pasir, modulus elastisitas untuk tanah pasir. Korelasi ini digunakan untuk menghitung settlement atau penurunan pada pondasi dangkal. Jadi untuk pondasi dangkal yang berbentuk bujur sangkar dan berbentuk lingkaran, modulus elastisitasnya sama dengan 2,5 dikali QC. QC ini adalah tip resisten atau tahanan ujung dari konusnya. Kemudian untuk pondasi yang berbentuk persegi panjang, di mana rasio L panjang dibagi dengan lebarnya lebih dari 10, maka ES-nya, modulus elastisitasnya sama dengan 3,5 dari QC. Ini tadi dari Smartman. Menurut Terzaki, Peck, dan Mesri menyarankan persamaan perhitungan penurunan elastisnya sebagai berikut. Modulus elastis untuk pondasi yang bujur sangkar, L per B-nya sama dengan 1 sama dengan 3,5 QC. Jadi berbeda dengan ini. Kemudian modulus elastis, perbandingan modulus elastis tanah bisa juga diperkirakan dari ini. Jadi kalau modulus elastisnya untuk ukuran lain bisa kita gunakan dari sini. Jadi kalau kita misalnya mengetahui modulus elastis untuk ukuran ini, bujur sangkar ini, kita mau mencari ukuran lainnya, maka kita buat modulus elastis yang ukuran tertentu dibagi modulus elastis yang bujur sangkar sama dengan 1 plus 0,4 log L panjang pondasi dibagi B, di mana ini nilainya kurang dari 1,4. Jadi kalau ini nilainya kurang dari 1,4, ini kita bisa perkirakan modulus elastis untuk bentuk yang lainnya. Kemudian kita juga bisa memperkirakan berat volume dari tanah apabila kita mengetahui RF, jadi rasio friction ratio,
Apabila kita mengetahui RF-nya, kemudian kita bisa menghitung dulu berat volume dari tanahnya. Jadi berat volume tanah diperoleh untuk tanah yang undisturbed bisa diperkirakan dari nilai ini. Jadi yang ini adalah RF-nya, ini RF. Yang ini adalah perbandingannya, perbandingan gamma dibagi dengan gamma W. Gamma W adalah berat volume dari airnya, PA tekanan atmosferiknya. Ini adalah rasionya. Jadi kita bisa memperkirakan nanti berapa berat volume tanah tersebut. Kita bisa membuat persamaan ini atau kita bisa menggunakan grafik ini. Kemudian apabila kita mempunyai data sondir, kita juga dapat memperkirakan jenis tanahnya. Jadi ini beda dengan penggolongan tanah, klasifikasi tanah lainnya. Ini adalah soil behavior type. Jadi soil behavior type didasarkan pada perilaku mekanik dari hasil pengujian sondir. Jadi tidak sama dengan sistem klasifikasi yang biasa kita lakukan yang berdasarkan pada karakter fisik. Kalau soil behavior type itu berdasarkan perilakunya, bukan berdasarkan karakter fisiknya yang diperoleh dari disturbed sample. Jadi friction ini RF ya, maaf simbolnya beda-beda. Ini RF, friction ratio sama dengan Fs dibagi dengan Kc. Jadi jika friction ratio-nya kecil, jadi pada Kc yang rendah, tahanan ujungnya rendah, friksinya besar, maka RF-nya kecil, maka tanahnya adalah tanah gravel. Semakin besar RF-nya, jadi Kc-nya di sini semakin kecil pada tanah-tanah clay, Kc-nya akan kita peroleh yang sedikit sekali, sedangkan lekatannya akan sangat besar, maka akan kita peroleh tanah lempung. Jadi di sini pada tanah pasir akan kita peroleh tahanan gesek yang sangat kecil, sedangkan Kc-nya besar sehingga RF-nya menjadi kecil. Dengan soil behavior type, baik, ini adalah contoh dari penggunaan soil behavior type. Jadi kalau kita punya Kc atau tahanan ujung dan kita punya RF atau friction ratio yaitu Fs dibagi dengan Kc, maka kita akan bisa memperkirakan jenis tanahnya. Nah, ini adalah penjelasannya. Baik, kita mulai. And pore pressure. As you can see from this animation, these three parameters are measured continuously as the probe is pushed into the soil. Because the CPT provides a continuous profile of measurements, it is very useful in delineating different soil layers. Note that the CPT readings above the green line are notably different from those below the line. The soil above the green line produces a relatively high tip resistance, a low friction ratio, and a very low pore pressure. In contrast, the soil below the green line produces a relatively low tip resistance, a high friction ratio, and a high pore pressure. We can use the CPT measurements to classify the soil based on its behavior. This is done using the chart developed by Robertson and Campanella in 1983. As you can see, this chart has different soil classification regions based on the measured friction ratio and tip resistance. The area in the upper left-hand corner of the classification chart is an area of high tip resistance and low friction ratio. Note that the area is labeled as a region of sands and gravels. Sands and gravels have high frictional resistance but no cohesion. Therefore, when the CPT probe is pushed into sands and gravels, they produce a relatively high tip resistance as the soil shears around the tip of the probe. However, once the cone tip has pushed the sand or gravel out of the way, the soil provides very little side friction on the probe because these soils have no cohesion. For this reason, soils exhibiting high tip resistance and low friction ratio are generally sands and gravels, as the chart indicates.
Conversely, clay soils generally have lower frictional resistance and provide less tip resistance during CPT testing. However, due to the significant cohesion of such soils, they stick to the side of the friction sleeve and generate a relatively high friction ratio. Therefore, if we follow a line from the area of high tip resistance and low friction ratio in the upper left-hand corner of the classification chart down and to the right to an area of low tip resistance and high friction ratio, the soil classification changes from gravel and sand to silty sand to sandy silt to silty clay and finally to clay. Although our illustration here does not have numerical values for the CPT results, we can see that the upper soil has a high tip resistance with a low friction ratio, indicating that it is a sandy soil. The lower soil layer, by contrast, is characteristic of a clayey soil with low tip resistance and a relatively high friction ratio. Furthermore, we observe a large positive jump in pore pressure as the probe enters the second layer. This is an excess pore pressure generated during shearing of the soil as it passes around the cone. Because of this positive shear-induced excess pore pressure, we can deduce that the lower soil layer is probably a normally consolidated soil. It is important to note that this classification process is known as soil behavior type classification. We call it behavior type classification because it depends on the soil's behavior during SPT testing, not on the physical properties of grain size distribution and Atterberg limits used in a traditional unified soil classification system. In order to have a definitive classification of these soils according to the unified soil classification system, we would have to take samples and perform the proper lab test to determine grain size distribution and Atterberg limits. Jadi tadi adalah soil behavior type untuk mengetahui perilaku tanah atau jenis tanah dari perilaku mekanis dari tanahnya. Jadi tergantung dari nilai Fs dan nilai Kc-nya. Jadi penjelasannya semakin besar kecil Rf-nya, maka jenisnya adalah jenis tanah pasir. Semakin kecil RF tapi Kc-nya semakin besar, maka jenis tanahnya adalah jenis tanah pasir. Jadi pada tanah pasir dia akan mempunyai Kc yang lebih besar daripada tanah lempung. Ini adalah model klasifikasi lainnya berdasarkan friction ratio dan konsisten, bukan dari Robertson dan Campanella. Di sini juga menggunakan parameter RF dan parameter Kc. Kemudian apabila kita melakukan pengujian CPTU, dari pengujian ini kita juga bisa mengetahui beberapa karakter mekanik dan karakter deformasi dari tanah. Jadi ini tadi kita kenal dengan Kc, maaf di sini simbolnya berbeda, jadi Kc, kemudian ada Fs, tekanan geser, dan ini tekanan air pori, dan apabila dilengkapi dengan sensor untuk seismik, kita akan memperoleh percepatan seismik juga. Jadi dari data-data ini bisa kita peroleh karakter log P, log tekanan, dan angka pori. Ini biasanya kita peroleh dari pengujian konsolidasi. Kemudian dari data ini juga kita bisa memperkirakan kekuatan dan kekakuannya. Jadi tadi kita bisa memperoleh tegangan dan regangan. Dari sini kita akan memperoleh modulus elastisitas tanahnya dan kapasitas atau tegangan geser maksimumnya. Dari sini juga tadi dari SBT, Soil Behavior Type, kita bisa mengetahui profil tanah, pelapisan tanahnya. Dan dari pengujian ini juga bisa kita perkirakan OCR-nya, OCR compressibility, jadi tekanan air, angka pori versus log tekanan vertikalnya. Jadi dari sini kita bisa memperkirakan berapa cc-nya atau koefisien kompresi. Dan
apabila kita juga, ini kan kita akan melihat tekanan air pori. Tekanan air pori kita bisa memperkirakan T50-nya untuk menghitung penurunan konsolidasi. Ini salah satu contoh dari penggunaan data sondir. Jadi ini adalah kice, ini kedalaman. Di sini selain sondir, dia juga melakukan pengambilan sampel. Ini fs, kice, rf. Dari sini ini tekanan air porinya. Dari sini kita bisa memperkirakan soil behavior type. Biasanya kalau seperti ini akan digolongkan menjadi satu jenis tanah. Jadi misalnya ini adalah tanah lempung berlanau, kemudian ini satu golongan lagi, kecuali agak tebal seperti ini jadi ada lapisan tipis di sini, kemudian ini adalah tanah pasir. Ini juga sama, tapi ini ada SBT-nya dalam SBT indeksnya, jadi berapa nilai SBT indeksnya, jadi nanti kita bisa melihat dari tabel. Demikian penggunaan data sondir untuk berbagai keperluan. Kita akan berjumpa lagi di video penyelidikan geoteknik berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.